bawa sepeda motor. Nah, karena keberatan muatan sampai apa sih bawaan kita itu nyentuh ke knalpot. Nah, itu sampai kebakaran. Oh gitu. Iya, sampai ada mobil lewat, Mas, kebakaran. Wah, nggak tahu sampai guling sepedanya, Mbak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ananda Fani dalam program Bincang Santai Gresik Pos yang bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik. Nah, pada Bincang Santai kali ini kita akan membahas seputar UMKM di Desa Tanggulrejo, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran 3 narasumber, yakni ada Mbak Mega selaku Ketua UMKM Sekawan di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dan narasumber yang kedua yakni ada Mbak Titin selaku sebagai pelaku UMKM di UMKM Sekawan, Kecamatan Manyar ini, dan juga ada Mbak Nikmah. Nah, ini juga termasuk salah satu pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo. Nah, terlebih dulu kita sapa, selamat siang Mbak Mega. Selamat siang. Selamat siang Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah. Ya, nah sebagai informasi bahwa produk dari UMKM ini, pertama ada produk dari Mbak Titin, yaitu produk arum manis, hotang, corn dog, dan juga pisang roll. Nah, kalau produknya dari Mbak Nikmah ada tepung crispy dan juga minuman herbal. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Desa Tanggulrejo ini sedang menggalakkan potensi desanya berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dari beberapa pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo ini dikumpulkan menjadi satu wadah yang dinamai dengan UMKM Sekawan. Nah teman-teman, sebelum kita banyak membahas tentang detail produk apa aja yang ada di UMKM Sekawan ini, terlebih dulu saya ingin ke Mbak Mega selaku Ketua UMKM Sekawan. Mbak, terkait dengan pendirian UMKM ini, kira-kira mulai tahun berapa sih Mbak, dan ide pembentukannya itu kayak apa? Iya Mbak Fani. Jadi UMKM Sekawan sendiri dibentuk pada bulan Juni tahun 2020 ya, masuk masa pandemi. Di situ teman-teman pemuda banyak sekali yang melirik dunia usaha, terutama perempuan, ibu-ibu muda, mama muda seperti itu. Di situ kita punya inisiatif bagaimana kalau semua teman-teman ini dirangkul dan dikasih fasilitas untuk sharing, dan pelatihan-pelatihan sehingga bisa memajukan dari usaha teman-teman itu sendiri. Oh, jadi kayak gitu ya. Kalau anggota Mbak, terkait dengan anggota sampai saat ini ada berapa sih jumlah anggotanya dan mayoritas produknya itu berupa apa? Nah, teman-teman dari UMKM Sekawan itu sendiri produknya rata-rata kuliner ya, makanan. Jenisnya ada donat, ada bakery, ada catering, ada tumpeng, ada olahan ikan seperti baby crispy, otak-otak bandeng, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari Ketua UMKM Sekawan, yaitu Mbak Mega. Sekarang kita akan lanjut berbicara dengan Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah selaku UMKM di sini, salah satu anggota UMKM di UMKM Sekawan. Nah, Mbak Titin dan Mbak Nikmah, gimana sih Mbak dulu ide untuk mendirikan usaha Mbak Titin dan Mbak Nikmah ini gimana dulunya? Mungkin bisa Mbak Titin dulu. Ya, awal mulanya saya itu menjadi reseller salah satu toko jual makanan, snack-snack gitu. Nah, di situ saya kan sudah mulai usaha arum manis, tapi masih kecil-kecilan. Terus saya lihat di supplier saya tadi kok belum ada produk arum manis tadi. Coba saya tawarkan di situ dan alhamdulillah diterima. Dan mulai situ saya taruh di toko-toko yang lain, alhamdulillah berjalan. Kalau untuk Mbak Nikmah, gimana Mbak dulu awal mula ide merintis usaha ini? Untuk usaha tepung itu dimulai sejak masa pandemi, karena sebelumnya saya itu reseller. Karena kan kita kan nggak bisa keluar bebas, ambil barang kan nggak bisa bebas. Nah, jadi itu saya buat ide gimana kita usaha bisa menghasilkan sendiri, nggak sampai keluar. Nah, itu saya buat tepung kentakinya itu. Oh gitu. Tepung crispy.
Dan untuk minuman itu juga dikarenakan ada keluarga yang sakit, nah biar kita tidak minum obat-obatan kimia terus, itu saya buat minuman herbal. Jadi dari situ Langsung saya buat tercetus sendiri. gitu ya, Nah, ide kayak gitu. Iya. Kalau untuk modal Mbak, dulu modal awalnya itu gimana sih untuk membuka usaha kuliner ini, Mbak Titin? Kalau saya modal awal ya uang pribadi. Uang pribadi. Iya. Kalau Mbak Nikmah gimana? itu sama uang pribadi dari uang belanja. Uang belanja itu langsung diputar lagi jadi produk gitu ya. Jadi bisa muter keuangannya. Iya, kalau ini Mbak tentang bahan baku, karena kan yang dijual sama Mbak Titin dan Mbak Nikmah ini kan bervariasi ya. Itu bahan bakunya dari mana sih Mbak Titin? Kalau saya untuk frozen hotang, corn dog, saya bahan bakunya beli di pasar Gresik. Kalau yang untuk aromanis saya ambil langsung di produsen. Oh gitu. Iya, produsen pusat. Oh, jadi langsung ambil dalam jumlah banyak iya. gitu. Oh, iya. Kalau Mbak Nikmah sendiri gimana Mbak? Ada yang online, ada yang dari toko sekitar, dan ada yang dari pasar tradisional. Gitu. Mbak, kalau untuk izin PIRT, MUI atau BPOM, apakah usaha yang didirikan oleh Mbak Titin dan Mbak Nikmah ini sudah mendapatkan izin itu? Kalau sudah, prosesnya dulu kayak apa sih Mbak? Atau kalau mungkin belum, ada kendala nggak? Kalau usaha saya Iya. belum. Oh gitu. Kalau Mbak Nikmah? Saat ini belum, tapi gimana ya, sedang dalam proses. Karena kita masih mempersiapkan syarat-syarat untuk mengajukan PIRT. Ya Mbak, dari teman-teman UMKM sekawan ini rata-rata masih pemula ya. Iya. Untuk perizinan seperti itu kita kurang mengetahui info lebih jelasnya. Nah, alhamdulillahnya kemarin ada teman Mbak Nikmah nih ikut pelatihan di Kabupaten Gresik. Dari situ kita berusaha mendekat ke pemerintah desa, ke pemerintahan kabupaten untuk mencari info seperti itu, dan akan kami usahakan perizinannya dilakukan secara kolektif. Oh gitu. Iya, jadi untuk mempermudah teman-teman tidak terlalu memberatkan lah untuk urusan, kan karena untuk perizinan seperti itu kita juga membutuhkan NPWP, ya kan, terus NIB. Nah, itu nanti kita juga akan melakukan pendampingan dari sana. Persyaratannya banyak ya, Iya, karena banyak itu. sekali. Iya. Kita kembali lagi ke Mbak Nikmah dan juga Mbak Titin. Untuk efek Mbak setelah bergabung dengan UMKM Sekawan, ada nggak sih efeknya terhadap produk yang Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah jual selama ini? Alhamdulillah setelah saya gabung di UMKM Sekawan ini, saya untuk masalah manajemen keuangannya lebih bisa tertata. Karena di sini kita juga diadakan pendampingan selama 3 bulan oleh ahlinya. Ya, alhamdulillah. Kalau Mbak Nikmah sendiri? Kita bisa saling sharing. Terus kita bisa memperkenalkan produk-produk kita juga. Gitu. Itu efek setelah tergabung dalam UMKM Sekawan ya. Dan seperti event dalam acara di Grace Mall, event-event bazar-bazar di desa-desa gitu. Oh iya. Kembali lagi ke Mbak Mega. Jadi untuk upaya Mbak selama ini yang dilakukan oleh UMKM Sekawan di Desa Tanggulrejo ini seperti apa untuk mengembangkan produk-produk yang dijual oleh warga sini sendiri? Ya, Mbak Fani, UMKM Sekawan ini sendiri sudah diresmikan oleh pemerintah desa. Jadi mereka sangat support. Kita punya web desa sebagai bentuk promosi dari produknya teman-teman. Kita juga dikasih fasilitas untuk mengembangkan usaha kita dengan dana-dana yang sudah disiapkan. Oh gitu. Jadi nanti tinggal kita ngelolanya sesuai kebutuhan dari teman-teman UMKM itu sendiri. Iya. Terkait dengan pemasarannya Mbak, selama ini kan ini masa pandemi juga ya, pemasaran produk-produk yang dijual Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah ini seperti apa? Kalau saya pemasarannya lewat online dan offline. Kalau online saya buka reseller, dan kalau yang untuk offline saya taruh di toko-toko konsinyasi. Oh gitu. Iya. Ya kalau Mbak Nikmah sendiri? Ya, hampir sama dengan Mbak Tin ya, kita menggunakan sistem online dan offline. Kalau offline bisa saya taruh di toko-toko gitu aja. Oh iya. Mbak Mega, kalau
ini kan udah lama juga ya, cukup lama juga berjalan UMKM Sekawan. Ada nggak sih Mbak suka dukanya itu saat menjalankan UMKM Sekawan ini? Karena kan juga anggotanya banyak nih. Ada berapa anggota sih Mbak tadi Mbak? Iya, anggotanya ada sekitar 45 anggota. 45 anggota. Iya, dan itu rata-rata sudah menikah dan ada yang menikah bekerja sudah punya anak. Oh Iya. iya. Suka dukanya kayak apa itu Mbak? Ya, karena background mereka yang punya sudah multifungsi ya Mbak Iya. ya. Jadi kalau untuk diajak berkumpul itu susah sekali. Jadi harus menyesuaikan waktunya mereka, tidak seperti teman-teman yang masih single. Oh gitu. Ya, itu Iya. sih susahnya di situ dan mereka itu susah juga kalau sudah dikasih tugas, kita ada event gitu ya, Iya. dikasih tugas itu juga banyak ininya. Kayak ninggal gitu. Iya, Oh, seperti itu aja sih susahnya. oh gitu. Koordinasi waktu Hmm. saat ada musyawarah. Kalau untuk Mbak Nikmah dan juga Mbak Titin, ada nggak sih Mbak pengalaman unik selama menjalankan bisnis ini, usaha ini? Karena kan udah lama juga nih dari berbagai usaha yang dijalankan, kemudian sekarang ganti jadi produksi makanan gitu. Ada nggak sih Mbak? Kalau saya ada pengalaman nggak mengesankan sih, menyedihkan. Oh gitu. Waktu suami saya belanja Iya. kulaan. Nah, di situ kan kulaannya kan jam 3 subuh. Oh subuh. Subuh. Nah, di situ kita kan karena nggak punya mobil, jadi bawa sepeda motor. Nah, karena keberatan muatan sampai bawaan kita itu nyentuh ke knalpot. Nah, itu sampai kebakaran. Oh gitu. Iya, sampai ada mobil lewat, mas kebakaran. Wah, nggak tahu sampai guling sepedanya Mbak. Ya Allah, itu pengalaman yang Iya, merintis dalam Iya. merintis usaha gitu ya. Benar-benar berkesan itu. iya berkesan banget itu. Iya. Kalau untuk Mbak Nikmah gimana Mbak pengalamannya? Waktu itu pengantaran barang itu, Iya. waktu mengantar barang ke konsumen. Iya. Nah, itu nunggu sampai lihat ada orangnya di sana, orangnya nggak bawa HP. Iya. Nah, kita nunggu orangnya di sana. Oh, sama-sama Kita nunggu sendiri, gitu ya iya. jadinya. Nggak bawa dihubungi nggak bisa. Iya. Masya Allah, nunggu sampai lama baru tak tanya Mbak, sampai tahu Yang pesan namanya ini kita, gitu ya. kita. Oh iya Mbak, ya Allah Mbak, dari tadi saya sudah di sini. Gitu. Jadi sama-sama nunggu ya, Iya. karena nggak bawa HP. Iya. Terakhir nih buat bapaknya yang ada di sini, harapan ke depan Mbak, terutama sama Mbak Mega ini tentang UMKM Sekawan ini. Kayak apa Mbak harapannya ke depan? Karena kan ini juga posisinya ada di desa ya, Iya. kayak gitu. Harapan untuk UMKM Sekawan itu sendiri, semoga UMKM Sekawan mampu mengantarkan teman-teman UMKM, pelaku UMKM untuk produknya lebih dikenal seperti itu, dan membuka lapangan usaha lah untuk daerah, untuk masyarakat Desa Tanggurejo itu sendiri. Jadi masyarakat Tanggurejo bisa lebih berdaya dalam bidang perekonomian. Nah gitu. Kalau dari Mbak Titin dan Mbak Nikmah, harapannya apa Mbak untuk produk yang sedang diusahakan oleh Mbak Titin dan Mbak Nikmah? Harapan saya semoga usaha saya semakin ya pastinya maju. Iya. Dan semoga omset saya semakin naik untuk Iya. tahun ini. Iya. Kalau Mbak Nikmah sendiri? Bisa memberi peralatan Oh gitu. dan bisa semakin maju. Peralatan untuk Iya. produksi ya, bisa terbantu. Sekian bincang santai pada siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Titin, Mbak Mega dan juga Mbak Nikmah. Iya. Nah, sedikit informasi bahwa Gresik Pos hadir dan bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam rangka ikut membangun UMKM di Kabupaten Gresik. Sebelum kita tutup bincang santai pada siang hari ini, mungkin ada perkenalan sedikit ya tentang produk yang dimiliki oleh Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak produknya. Oh iya. Wah teman-teman, jadi kita bisa tahu langsung nih tentang
produk apa aja yang ada di UMKM Sekawan yang ada di Desa Tanggulrejo ini. Nah, ini Ini yang untuk harum manis. Ini yang untuk seharian ini paling rame, yang kemasan Oh, gitu. segini ya. Ini yang Untuk kebakaran tadi, Mbak, ya? Iya, Oh, iya, ini yang kebakaran tadi. Untuk oleh-oleh biasanya, Mbak. Oh, iya. Sampai ke Madura. Gitu. itu. Nah, Nah, ini itu yang apa itu, Mbak? untuk kondok. Oh, Nah, itu kentang apa gimana itu? ini luarnya? dalamnya mozzarella. Oh, Iya. iya. Ada macam-macam kemasannya ya? Iya, iya Mbak. Ini yang untuk 250 gram, ada yang sampai 1 kilogram. Oh. Biasanya paling rame untuk lebaran Iya. yang kemasan paling besar. Oh gitu. Ya kalau produknya dari Mbak Nikmah? Tepung serbaguna, tepung Kentucky lah. Oh. Kita memberikan apa tepung marinasi. Oh Bumbu marinasi. Jadi kita buat apa Kentucky sudah ada bumbunya. Oh, Jadi nggak iya. perlu repot bikin Bumbu lagi ya, ya. langsung Jadi udah pakai. sepaket. Heeh. Dan nanti juga bisa menghubungi nomor telepon ini karena iya. kalau kebanyakan orang kan nggak bisa buat Kentucky, kebanyakan mereka gagal. Iya. Buatnya bisa menghubungi nomor yang tertera di kontak Oh iya, kontak-kontak. Oh iya, Nanti iya. kita bisa ajari sampai bisa. Oh gitu. Ada pendampingan langsung Iya. dari produsennya ya kayak gitu. Kalau satunya itu apa, Mbak? Ini minuman herbal. Oh itu Antaranya minuman ini, herbalnya. nah. Berupa bubuk ya berarti? Ya, berupa bubuk supaya bisa tahan lama. Kalau Oh, jangan gitu. nggak bisa tahan lama. Iya, iya, Kita iya. buat yang tahan lama ini. Nah ini berbagai macam banyak. Ada yang Herbalife, ada yang buat kolesterol, ada bermacam-macam sekitar 15 apa Varian. macam varian. Oh gitu. Ya jadi teman-teman jika kalian ingin mencontoh salah satu produk dari UMKM di Desa Tanggulrejo ini, UMKM Sekawan, teman-teman bisa melihat ini salah satu atau beberapa produk yang sudah dibawa oleh Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah. Ini udah sukses banget. Nah, terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Mega, Mbak Titin dan juga Mbak Nikmah. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Tetap saksikan channel YouTube Gersik Pos, yakni Bincang Santai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ananda Fani, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.